Nah, yang pertama yaitu ada revaluasi aset. Revaluasi aset ini apa sih? Revaluasi aset adalah aktivitas penilaian kembali suatu aset atau aktiva tetap perusahaan karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai sesungguhnya. Nah, nilai aset sejatinya akan mengalami perubahan dan umumnya terus meningkat yang diakibatkan oleh situasi tertentu. Yang kedua yaitu penyebab perubahannya nilai aset tetap. Ada beberapa alasan penyebab perubahannya nilai suatu aset tetap baik secara makro maupun mikro. Secara makro, biasanya perubahan nilai aset tetap dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, seperti devaluasi dan inflasi, atau kondisi di luar perekonomian yang mempengaruhi perekonomian langsung. Nah, sedangkan secara mikro, biasanya karena adanya penurunan nilai, manfaat atau depresiasi. Tidak mungkin sebuah aset terutama apalagi jika sering digunakan, nilainya manfaatnya tidak berkurang. That's a logic. Fungsi dan tujuan melakukan revaluasi aset. Ada dua tujuan utama kenapa diwajibkan untuk melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset, yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan dan juga perpajakan. Dari segi perpajakan, fungsi dan tujuan revaluasi aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut pemerintah, revaluasi dapat menambah penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau disebut PPh badan. Yang kedua, dari sudut wajib pajak, revaluasi mampu membantu dalam hal menghemat pembayaran pajak yang biasanya timbul akibat dari akumulasi naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi. Sedangkan dari segi perusahaan atau aktivitas perusahaan lainnya, revaluasi aset memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, revaluasi membantu perusahaan menunjukkan nilai aset yang wajar kepada publik, terutama kepada investor. Yang kedua, perusahaan juga mampu menyusun nilai aset ke nilai yang relatif lebih realistis dan nantinya berguna ketika perusahaan akan mengambil keputusan strategis bisnis. Ketiga, karena menunjukkan nilai yang lebih wajar atau realistis, dengan kata lain, perusahaan juga menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya, dan ini berguna ketika perusahaan ingin mendapatkan investor. Keempat, membantu perusahaan yang akan melakukan merger karena masing-masing dapat menunjukkan nilai aset sesungguhnya. Dan yang terakhir, kelima, membantu perusahaan mengontrol permodalan agar rasio utang terhadap ekuitas turun, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank. Batasan ketika melakukan revaluasi. Yang pertama, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Yang kedua, perusahaan yang mengajukan revaluasi komersial namun tidak memperoleh izin DJP, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan. Yang ketiga, penjualan aset kelompok 1 dan 2. Masa manfaatnya 4 sampai 8 tahun. Yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% atau 25% sampai 10% dikalikan dengan selisih lebih revaluasi. Yang keempat, penjualan aset kelompok 3 dan keempat.
Masa manfaatnya 16 dan 20 tahun. Yang telah memperoleh persetujuan revaluasi sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, maka akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif dikurangi 10% yang dikalikan dengan selisih lebih revaluasi. Pelaksanaan revaluasi. Berdasarkan ketentuan PSAK 16 tahun 1994, entitas melakukan penilaian kembali asetnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya revaluasi aset dilakukan pada saat akan go public, menambah modal dengan menerbitkan tambahan saham, restrukturisasi, akuisisi, atau dalam rangka kuaisi, reorganisasi. Salah satu tujuan revaluasi adalah agar nilai aset perusahaan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga entitas dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi, atau memiliki nilai yang tinggi pada saat diakuisisi pihak lain. Pada saat melakukan revaluasi, selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi akan dibukukan sebagai surplus revaluasi. Revaluasi tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi merupakan komponen dalam laba rugi komprehensif yang merupakan bagian dari ekuitas. Jika sebelum revaluasi entitas telah melakukan penurunan nilai, maka akan dilakukan pembalikan penurunan nilai sebelum diakui sebagai surplus revaluasi. Jika revaluasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dari nilai aset tercatat, maka penurunan nilai ini pertama akan mengurangi surplus revaluasi jika ada. Setelah tidak ada lagi, baru akan mengurangi saldo laba. Selanjutnya, metode revaluasi aset tetap. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi atau PSAK 16, revaluasi aset tetap memiliki dua metode analisis, yaitu model biaya dan model revaluasi. Pada model biaya, aset tetap ditetap sebagai harga perolehan dikurangi dengan akumulasi biaya penyusutan dan akumulasi kerugian dari penurunan nilai aset atau impairment. Biaya penyusutan ini kemudian dikumpulkan ke akun terpisah dan digunakan untuk mengidentifikasi nilai buku bersih pada suatu titik waktu tertentu. Sedangkan pada model revaluasi, aset dicatat sebesar nilai wajar atau fair value yang diukur secara andal dengan cara mengurangi nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi biaya penyusutan dan impairment yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Contoh model revaluasi. 1. Model revaluasi kenaikan nilai. Pada awal tahun buku 1 Januari 2011, PT Jambia Tbk merevaluasi aset tetapnya dalam kelompok mesin. Biaya perolehan awal 50 juta dengan penyusutan kumulatif 30 juta. Jadi jumlah tercatat adalah 20 juta. Nilai wajar 36 juta, yang berarti ada kenaikan sebesar 16 juta. Sisa umur manfaat 4 tahun. Nilai residu 0. Metode penyusutan yaitu garis lurus. Buatlah jurnal revaluasi. Jurnalnya yaitu depresiasi kumulatif 30 juta di debit, mesin 14 juta di kredit, dan surplus revaluasi 16 juta di kredit. Contoh kedua model revaluasi kenaikan nilai. PT XYZ membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 300 juta. Aset mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. PT XYZ memilih model revaluasi untuk pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Nilai terbawa peralatan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 240 juta. Ini didapat dari harga perolehan 300 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Dan nilai wajarnya sebesar 220 juta. Yang diminta buatlah jurnal revaluasi. Jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan 60 juta di debit, rugi penurunan nilai 20 juta di debit, dan peralatan 80 juta di kredit. Contoh model biaya. 1. Model biaya penurunan nilai. Biaya perolehan minus penyusutan dan rugi penurunan nilai kumulatif.
Model biaya hanya mengizinkan penurunan nilai, tetapi tidak kenaikan nilai. Ketika mengakui penurunan nilai, tidak perlu melibatkan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Aset atau kewajiban pajak tangguhan diperhitungkan dalam perhitungan profit or loss. Contoh penurunan nilai dalam model biaya, saldo mesin PT Jambia Tbk per 31 Desember 2012, 36 juta. Penyusutan kumulatifnya 19 juta. Nilai wajar aset tetap 12 juta. Yang diminta hitunglah penurunan nilai dan buatlah jurnal revaluasi. Biaya perolehan mula-mula 36 juta. Dikurangi penyusutan kumulatif 19 juta, jumlah tercatat menjadi 17 juta. Dikurangi nilai wajar 12 juta, menjadi penurunan nilainya 5 juta. Jurnalnya yaitu penyusutan mesin kumulatif 19 juta di debit, kerugian penurunan nilai 5 juta di debit, dan mesin 24 juta di kredit. Contoh kedua model biaya yaitu pembalikan penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan sampai sebesar penurunan nilai yang pernah terjadi. Kelebihan setelah itu tidak boleh diakui baik sebagai penghasilan maupun sebagai surplus revaluasi. Saldo mesin PT Jambia Tbk per 31 Desember 2012 sebesar 12 juta. Penyusutan kumulatif 4 juta. Tahun lalu terdapat penurunan nilai 5 juta. Nilai wajar sekarang 14 juta. Hitunglah pembalikan penurunan nilai dan buatlah jurnal revaluasi. Biaya perolehan mula-mula 12 juta. Dikurangi dengan penyusutan kumulatif 4 juta, jumlah tercatatnya menjadi 8 juta. Nilai wajarnya adalah 14 juta. Kenaikan nilainya 6 juta. Pembalikan maksimum 5 juta. Dan sisanya tidak diakui dimanapun sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu penyusutan mesin kumulatif 4 juta di debit, mesin 1 juta di debit, dan keuntungan pembalikan penurunan nilai sebesar 5 juta di kredit. Perlakuan akuntansi pajak atas revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan dikarenakan adanya kenaikan ataupun penurunan nilai aset tetap di pasaran sehingga nominal aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Untuk melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat permohonan revaluasi aset tetap. Dalam hukum mengenai revaluasi aset tetap dalam Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 19 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa 1. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi dan faktor penyesuaian apabila tidak terjadi kesesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan dikarenakan perkembangan harga. 2. Selisih revaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 1. Aset tetap yang dapat dilakukan revaluasi. Seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau guna bangunan. 2. Seluruh aset tetap berwujud yang tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 2. Dasar penyusutan aset tetap. Jika revaluasi disetujui, maka dasar penyusutan aset tetap yang telah direvaluasi adalah nilai sisa buku fiskal yang baru. Jika tidak disetujui, maka menggunakan nilai sisa semula sebelum dilakukan revaluasi. Untuk nilai sisa buku baru aset tetap kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan
tarif pajak atas revaluasi aktif tetap. Di sini ada tarif dan pengajuan permohonan. Tarif 3% pengajuan permohonan tahun 2015. Tarif 4% pengajuan permohonan 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2016. Tarif 6% pengajuan permohonan 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2016. Tarif 10% pengajuan permohonan 1 Januari 2017 hingga sampai sekarang. Di sini ada contoh perhitungan akuntansi pajak atas revaluasi aktif tetap. Pada tahun 2018, PT Karapi mengajukan permohonan revaluasi aktif tetap kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan pada tahun 2019, PT Karapi yang telah menggunakan aktif tetap selama setahun dengan nilai 18.450.000 rupiah dan biaya perolehan sebesar 73.800.000 rupiah. PT Karapi akan melakukan revaluasi yang dilakukan oleh appraiser sebesar 65.900.000 rupiah. Bagaimana jurnal akuntansi kenaikan nilainya? Di sini ada nilai buku aktif periode yang nilainya 55.350 dan di sini selanjutnya nilai revaluasi dengan nilai 65.900. Di sini ada surplus revaluasi dengan nilai 10.550.000 rupiah dan pajak atas revaluasi dikurang 10%, hasilnya 1.055.000. Nah, di sini ada jurnal revaluasi aktif tetap. Menurut perpajakan akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak final tidak dapat dijadikan kredit pajak ketika pembayaran pajak badan setiap tahunnya. Adapun jurnal revaluasi aset tetap yang dibuat perusahaan adalah pada tanggal 31 bulan 12 2021, akumulasi depresi aktif tetap ada di debit 18.450. Aktiva tetap ada di kredit 7.900. Surplus revaluasi ada di kredit 10.550. Beban pajak revaluasi ada di debit 1.055.000. Hutang PPh pasal 4 ayat 2 ada di kredit 1.055.000. Nah, sama lagi tadi kesimpulan. Nah, apa sih jadi revaluasi aset tetap atau aktiva tetap itu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara pelaksanaan tax planning yang bertujuan untuk meringankan beban kerugian perusahaan. Revaluasi aktiva tetap disebabkan oleh adanya perubahan nilai kekayaan dari aktiva tersebut. Jadi baik terjadi kenaikan nilai aktiva tetap atau rendahnya nilai aktiva tetap yang diakibatkan oleh devaluasi atau hal-hal lain. Jadi secara garis besar, kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Dan kebijakan revaluasi aktiva tetap bukanlah instrumen baru, karena Menteri Keuangan pernah meluncurkan instrumen yang sama pada tahun 2008, yaitu melalui PMK nomor 79 PMK 03 2008 tentang penilaian kembali dan untuk aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Dan terdapat juga beberapa keuntungan bagi pihak wajib pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tadi. Nah, salah satunya di mana wajib pajak diberikan diskon terhadap tarif PPh, sehingga PPh yang dikenakan menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 3%, 4%, atau 6% saja. Namun di sini para manajer perlu hati-hati dalam merespon terbitnya PMK nomor 191 tersebut. Ya, terima kasih.